Om Swastiastu. Bersama saya A.S. Kobalen dalam renungan Dharma. Umat Sedharma, kali ini kita mendengarkan tentang filosofi, makna filsafat dari Canang Sari yang dalam filsafat Hindu menjadi simbol kesungguhan hati manusia. Apa itu canang? Canang adalah simbol dari inti pikiran dan niat suci sebagai tanda bakti atau hormat umat Hindu kepada Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Canang atau Canang Sari yang menjadi alat utama, sarana utama bagi segenap umat Hindu Indonesia adalah menunjukkan suatu proses yang selalu menyertai atau melengkapi setiap sajen atau persembahan saat upacara keagamaan berlangsung. Canang selalu berbentuk ceper bersegi 4 yang menambangkan tubuh atau badan manusia dengan 4 sisi yang melambangkan 4 unsur terjadinya badan yang fana ini. Isi dari canang antara lain beras yang menjadikan badan ini agar bisa hidup. Setiap insan atau kehidupan diawali dengan benih yang bersumber dari Ida Sang Yang Widiwasa yang berwujud Atma. Ceper sebagai badan tiada gunanya tanpa kehadiran Sang Yang Atma. Tak ubahnya benda mati yang hanya menunggu kehancurannya. Maka dari itu, bagian atas sebuah ceper juga diisi dengan beras. Beras melambangkan atau beras yang disebut dengan porosan terbuat dari daun sirih, kapur atau pamor, jambi atau pinang sebagai lambang sabda serta ide, pikiran, perkataan dan perbuatan. Sabda serta ide. Adapun isinya canang pada dasarnya sebagai perwujudan dari manusia untuk menghadap ke Sang Pencipta. Kalau kita dapat meresapi dan menghayati serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa yang terkandung dalam makna Canang Sari, pastilah bakti kita akan diterima Sang Yang Widiwasa. Kita dapat mengarungi kehidupan ini dengan damai, sejahtera, skala maupun niskala. Di India ditambahkan ketakwaan orang beragama bukanlah dinilai dari seringnya mereka sembahyang atau mengaturkan persembahan yang mewah-mewah. Namun sejauh mana mereka dapat merealisasikan dalam bentuk perilakunya dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam lingkungan. Karena suatu ajaran agama tidak cukup hanya diresapi ataupun dihayati, melainkan harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari di dalam masyarakat. Secara umum, sekalipun perlengkapan sajen sangat sederhana, hampir semuanya mempunyai arti simbolis. Anyaman atau jejahitan atau tetuasan, reringgitan, demikian juga dengan istilah yang melambangkan kesungguhan hati manusia untuk menghadap kehadiratnya. Daun-daunan melambangkan ketenangan hati. Sirih dalam canang melambangkan Dewa Wisnu, kapur melambangkan Dewa Siwa, dan pinang melambangkan Dewa Brahma. Adapun suci, bersih, dan wewangian yang diberikan oleh dupa sebagai alat untuk menenangkan pikiran dan membersihkan alam yang berada di lingkungan pura, di lingkungan rumah kita, dan di lingkungan di mana kita melakukan upacara-upacara. Ukuran canang atau canang sari, baik besar maupun kecil,
selalu digunakan untuk melengkapi sesajen lainnya. Hanya bentuk serta alat porosannya lah berbeda-beda. Kadangkala kita melihat di Canang Sari ada yang meletakkan uang dan telur. Perlu disadari bahwa uang ini adalah lambang keduniawian yang memang dibutuhkan di dalam kehidupan di dunia sebagai alat tukar. Tetapi uang bukanlah tujuan, uang bukanlah cita-cita, uang bukanlah segalanya. Sementara telur itu adalah lambang diri manusia. Kulit telurnya adalah badan kasar kita, putih telurnya adalah raga kita, kuning telurnya adalah jiwa kita atau zat sejati dari telur itu. Nah, demikian dalam makna yang terkandung di dalam Canang Sari ini, sehingga ini yang menjadikan orang tua kita, para leluhur kita dari dulu sampai hari ini terus melakukan upacara dengan Canang Sari, karena di dalam Canang Sari ini terdapat rahasia Weda secara nyaya ataupun secara simbolik. Dengan demikian umat sedharma sekalian dapat memahaminya dan merenungkannya. Demikian wejangan dharma saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.